Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita semua dapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Nazwa Oktaviani. Nama saya Nurul Azizah. Nama saya Raya Ramadhani. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem peradilan dan bantuan hukum dalam Islam, khususnya dalam konteks materi keluarga atau mutakohat. Topik ini penting karena penceraian yang tinggi di masyarakat modern, termasuk Indonesia, yang menantang fondasi keluarga Islam. Makalah ini membahas sistem peradilan dan bantuan hukum Islam yang dirancang untuk memperketat perceraian sambil mempermudah rujuk, guna melindungi institusi pernikahan sebagai sumber sakinah mawaddah warahmah. Fokusnya, prinsip fikih munaqahat dari mazhab Syafi'i dan Hanafi, mediasi, hak perempuan atau anak, dan mencegah permisahan impulsif. Relevansi di Indonesia, angka penceraian mencapai ratusan ribu kasus per tahun dari data BPS, sehingga pendekatan ini relevan untuk mahasiswa hukum, praktisi, dan masyarakat. Pendekatan ini deskriptif dan analitis, mengintegrasikan Al-Quran, hadis, dan hukum positif Indonesia. Abstrak ini menyoroti bahwa Islam menekankan keberlangsungan rumah tangga melalui mediasi, bukan memudahkan penceraian. Di tengah maraknya kasus di Indonesia, sistem ini bertujuan menjaga harmoni keluarga. Nah, di Islam memandang keluarga sebagai fondasi masyarakat yang harus dijaga. Ada pada dasarnya di Al-Quran, surat An-Nisa ayat 35, yang menekankan mediasi melalui hakam untuk mencegah persengketaan dan mendorong rekonsiliasi atau rujuk. Lalu, konteks modernnya, tingginya angka penceraian di Indonesia lebih dari 400.000 kasus pada tahun 2022 dari data BPS. Mayoritas diproses di pengadilan agama. Tujuan dari sistem ini yaitu memperketat penceraian agar tidak impulsif dan mempermudah rujuk untuk menyelamatkan rumah tangga. Latar belakang ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Islam bukan hanya tentang hukum, tapi juga tentang menjaga keseimbangan sosial. Di era modern, tantangan penceraian tinggi membuat pendekatan ini sangat relevan. Makalah ini menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu bagaimana sistem pengadilan dan bantuan hukum Islam mengatur penceraian dan rujuk. Yang kedua, apa mekanisme yang memperketat penceraian dan mempermudah rujuk dalam materi keluarga Islam. Yang ketiga, ada bagaimana implementasi sistem tersebut di Indonesia melalui pengadilan agama. Rumusan masalah ini membingkai pembahasan kita, dan kita akan mengeksplorasi sistem, mekanisme, dan aplikasinya di Indonesia untuk memahami bagaimana Islam menangani isu keluarga ini. Lalu selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan sistem peradilan dan bantuan hukum dalam konteks keluarga Islam. Yang kedua, menguraikan prinsip memperketat perceraian dan mempermudah rujuk berdasarkan sumber Islam. Dan yang terakhir, memberikan gambaran implementasi di Indonesia untuk pemahaman praktis. Lalu ada manfaat. Yang pertama, teoritis, memperkaya pengetahuan mahasiswa tentang fikih munaqahat. Yang kedua, praktis, panduan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus perceraian dan rujuk. Lalu ada sosial, mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga harmoni keluarga sesuai ajaran Islam. Tujuan dan manfaat ini menegaskan bahwa presentasi ini tidak hanya akademis, tapi juga aplikatif. Sekarang, mari kita bahas inti pembahasan. Sistem peradilan Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, bertujuan mediasi dan keadilan. Prinsip utamanya yaitu mencegah kerusakan sosial melalui pengaturan talak dan khuluk yang ketat. Dasar hadisnya, sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Peran arbiter, hakam dari kedua belah pihak untuk mediasi, Quran surat An-Nisa ayat 35. Implementasi di Indonesia melalui pengadilan agama berdasarkan UU No. 7 tahun 1989. Dia mengadopsi prinsip syariah. Sistem ini menekankan rekonsiliasi
bukan pemisahan. Di Indonesia, pengadilan agama menjadi wadahnya memastikan proses sesuai syariah. Bantuan hukum Islam mencangkup mediasi, konseling, dan representasi. Lembaga pendukungnya adalah Kantor Urusan Agama atau KUA atau Lembaga Bantuan Hukum LBH. Islam menyediakan layanan gratis atau murah. Prosesnya dimulai dengan musyawarah keluarga, lalu pengadilan jika gagal, yang artinya tidak berhasil mencapai rekonsiliasi atau rujuk. Fokus pada rujuk, suami dapat merujuk istri selama iddah tanpa prosedur rumit. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Bantuan hukum ini membuat proses lebih aksesibel, terutama untuk mendorong rujuk dan menjaga keluarga. Islam memperketat perceraian untuk melindungi hak perempuan dan anak. Yang pertama, talak raj'i. Talak pertama atau kedua bisa rujuk mudah, tapi talak bain atau ketiga butuh akad nikah ulang. Yang kedua, mediasi wajib. Hakam atau arbiter dari mazhab Syafi'i untuk rekonsiliasi sebelum talak. Yang ketiga, khuluk. Istri bayar tebusan atau mut'ah dan butuh persetujuan pengadilan. Yang terakhir, fasad. Hanya jika ada bukti kekerasan atau pengkhianatan dengan proses panjang. Quran Surat At-Talaq ayat 1-2. Mekanisme ini mencegah perceraian impulsif, memaksa pertimbangan matang, dan melibatkan pihak ketiga. Rujuk dirancang sederhana untuk menjaga keluarga. Selama iddah, suami bisa rujuk lisan tanpa saksi atau pengadilan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 232. Setelah iddah, butuh akad nikah baru tapi tanpa mahar tambahan jika talak cerai. Dasar hadis, rujuklah kepada istri kalian sebelum iddah habis. Hadis riwayat Muslim. Berbeda dengan perceraian yang rumit, rujuk dibuat mudah untuk mendorong rekonsiliasi cepat. Di Indonesia, perceraian Islam diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 sampai 41 dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Proses mediasi wajib 3 kali sidang sebelum putusan atau Perma Nomor 1 Tahun 2016. Ketat perceraian, bukti kuat, pertimbangan hak anak. Mudah rujuk, bisa selama banding atau eksekusi. KHI pasal 189. Contoh, di Pengadilan Agama Jakarta, mediasi berhasil rekonsiliasi 30-40% kasus pada 2022. Implementasi ini menunjukkan harmonisasi syariah dengan hukum positif dengan hasil positif meski tantangan tetap ada. Kesimpulannya, sistem peradilan dan bantuan hukum Islam memperketat perceraian melalui mediasi wajib, bukti ketat, dan pertimbangan hak anak, sementara mempermudah rujuk dengan prosedur sederhana selama iddah. Sumber Al-Quran dan Sunnah bertujuan menjaga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di Indonesia, pengadilan agama berhasil implementasikan meski angka perceraian tinggi. Kesimpulan ini merangkum bahwa sistem ini efektif dalam menjaga keluarga dengan bukti implementasi di Indonesia. Saran, pemerintah atau lembaga memperkuat konseling, pranikah, dan mediasi untuk mencegah perceraian. Kedua, mahasiswa hukum Islam dalami fikih